Halo semua, saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman Bapak Ibu semua yang baru bergabung dan bagi teman-teman Bapak Ibu yang sudah lama bergabung, saya ucapkan selamat datang kembali dan mari sama-sama kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Ya bagaimana Israel ya benar-benar marah dengan perbuatan Hamas, mereka yang menghancurkan rumah sakit, tapi mereka menuduh Israel pelakunya. Dan hasil investigasi dari pasukan Israel, bahkan radar, ya rekaman yang mereka tunjukkan, yaitu memperlihatkan bagaimana uh, senjata yang menghancurkan rumah sakit itu bukan berasal dari Israel, tapi itu berasal dari tentara jihad ya Islami, jihad Islam yang ada di Hamas. Mereka menembakkan roket itu dari belakang rumah sakit, ya, dan di belakang rumah sakit itu ada sebuah kuburan. Ya memang Hamas itu kalau ingin menyerang Israel itu mereka itu selalu bersembunyinya di rumah-rumah warga. Kalau bukan di rumah warga, di rumah-rumah sakit. Karena apa? Mereka tahu kalau mereka menyerang itu dari rumah sakit dan radar Israel menemukan lokasi mereka di rumah sakit, Israel tidak akan berani membalas serangan itu karena ada rumah sakit di situ. Ya, atau kalau mereka makanya Israel menyuruh supaya seluruh warga Gaza itu meninggalkan Gaza. Ya, karena pengecut teroris Hamas ini ya, mereka menembakkan roket mereka itu dari rumah sakit, dari sekolah, dari rumah-rumah warga sipil. Ya, karena mereka tahu bahwa Israel ini ya akan dikecam oleh dunia kalau Israel menyerang rumah-rumah warga sipil. Makanya Israel sudah membuat selebaran. Jadi kalau warga yang tidak mau berpindah itu ya risiko ya karena Israel hanya ingin menghancurkan Hamas. Ya dan Hamas rupanya ketika mereka menyerang Israel dengan sebuah roket, itu mereka tembakan di belakang rumah sakit. Dan di belakang rumah sakit itu kawan-kawan ada kuburan. Itu menurut informasi yang video di awal tadi. Lalu dari kuburan itulah mereka mulai menyerang Israel. Tapi ternyata sialnya ya rudal itu tidak sampai ke Israel tapi salah sasaran. Salah sasaran dan mengenai rumah sakit ya baptis, rumah sakit Kristen. Ya saya nggak tahu apakah itu benar-benar sebuah kesalahan dari Hamas atau memang Hamas sengaja menghancurkan rumah sakit itu ya supaya dunia kembali mengecam Israel. Dunia mencela Israel dan dunia mengutuk Israel. Jadi itu kawan-kawan informasi yang sedang viral dan Israel juga sudah mengutuk ya perbuatan itu dan menuding bahwa pelakunya adalah teroris ya yaitu jihad Islam yang ada di Gaza ya. Jadi bantu viralkan ini supaya menangkal ya semua hoax yang memberitakan bahwa pelakunya adalah Israel. Padahal hasil investigasi bahwa pelakunya itu adalah teroris Hamas sendiri. Begitu kawan-kawan. Teman-teman dan Bapak Ibu semua, demikian cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan bersama satu uraian dari Bang Pavel dan karena itu bagaimana menurut kalian? Dan situasi di sana memang telah memunculkan banyak reaksi ya di kalangan masyarakat dunia ataupun masyarakat internasional termasuk juga masyarakat di bangsa kita di Indonesia dan umumnya ada yang membela Hamas ataupun mendukung tindakan Hamas ketika beberapa waktu yang lalu melakukan serangan dadakan terhadap Israel tetapi juga di satu sisi ada yang mengecam ya bahkan kawan-kawan kalau kita perhatikan ya sekitar 2-3 hari belakangan juga ramai pembahasan terkait dengan pernyataan dari Presiden Palestina ya yang kemudian mengecam tindakan Hamas yang melakukan serangan dadakan terhadap Israel. Bapak Ibu itu sudah ramai sekali ya bahkan juga ada pembahasan yang mana katanya Presiden Palestina tidak yang melegitimasi serangan yang dilakukan Hamas kepada Israel bahkan juga dikatakan itu katanya tidak mewakili rakyat Palestina. Lalu kemudian Bapak Ibu ya, di tengah-tengah banyaknya informasi terkait yang sedang terjadi antara Hamas versus Israel ini juga sedang ramai sekali mengenai serangan terhadap ya salah satu rumah sakit ya ataupun RS yang ada di Gaza. Dan ini kalau kita perhatikan ya, baik Israel maupun pihak dari Hamas ini saling tuding ya. Dari Hamas mengklaim bahwa itu adalah serangan dari Israel, tetapi di satu sisi pihak Israel mengklaim bahwa itu serangan dari pihaknya Hamas. Nah, itu dia Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan juga sudah ada sebenarnya ya informasi yang beredar di media sosial terkait dengan ulasan ataupun penjelasan dari pihak Israel yang kemudian membuktikan bahwa setelah mereka menelusuri ya bahwa serpihan dari senjata tersebut bukanlah berasal dari mereka ataupun dari Israel tetapi
yaitu berasal dari dari daerah yang di Palestina. Artinya itu adalah senjata yang digunakan oleh pihak Hamas. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian mari kita perhatikan informasi terbarunya beberapa jam belakangan ya, dikatakan bahwa sudah 12 hari ya Israel versus Hamas ini, listrik di RS Gaza juga cuma sisa 24 jam. Waduh ya, kasihan Bapak Ibu ya. Tadi saya coba cari kawan-kawannya ataupun kemudian melihat ya beberapa postingan ataupun kemudian cuplikan video ya. Yang kasihan tuh masyarakatnya, baik dari masyarakat yang ada di Israel maupun masyarakat yang ada di Palestina. Ya itu kasihan sekali kawan-kawannya. Tadi saya lihat itu ya, ada juga yang warga Palestina yang ada di Gaza terutama ini ya, yang kemudian ada yang meneteskan air mata. Kasihan semua Bapak Ibu ya, kasihan ya. Karena itulah ya seperti yang disampaikan oleh Bang Ade Armando beberapa hari belakangan ya, yang mana Bang Ade Armando menyampaikan bahwa ini tindakan Hamas itu memang tindakan yang sangat disayangkan sekali ya. Karena tentu Hamas paham ya, tahu betul bahwa ketika mereka melakukan serangan dadakan seperti itu kepada Israel, ini pasti kan akan memicu amarah dari Israel, dan seperti yang sudah kita lihat ya, Perdana Menteri Israel yang bernama Netanyahu ya, Benyamin Netanyahu itu sudah bersumpah katanya, bahkan kawan-kawannya untuk membalas serangan Hamas katanya secara berkali-kali lipat ya. Jadi itu yang kemudian sudah kita lihat ya. Bahkan bukan hanya itu kawan-kawannya, kalau kita perhatikan juga memang Israel ini nampaknya sangat marah sekali ya atas serangan yang sudah dilakukan oleh Hamas tersebut. Nah sekarang kalau begini kawan-kawannya, kalau kita perhatikan kemarin ini juga ada ya himbauan dari pihak pihak dari Israel memberikan ultimatum ya kepada masyarakat Palestina yang ada di Gaza terutama untuk segera mengungsi ya. Dan menariknya kawan-kawan, ketika pihak dari Israel memberikan ultimatum ataupun peringatan ya, ataupun juga bisa dikatakan himbauan kepada warga di Gaza itu meninggalkan kota, ya justru pihak dari Hamas mengatakan bahwa jangan hiraukan peringatan dari Israel katanya. Ini dia kawan-kawan. Jadi memang kalau kita perhatikan ya beberapa komentar ya, bahkan salah satunya seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Pavel itu ya, beliau menyampaikan bahwa Hamas memang sering sekali yang memanfaatkan ataupun menggunakan pemukiman warga ya sebagai tempat untuk bersembunyi. Karena begini kawan-kawan ya, kalau memang Hamas itu serius ya mau melakukan perang terbuka terhadap Israel, ya harusnya biarkan saja warga yang ada di kota Gaza, warga yang Palestina yang ada di Gaza ini untuk meninggalkan dan pergi mengungsi ya ke tempat yang aman. Jadi biarkanlah mereka face to face ya, adu kekuatan dengan Israel. Tapi kalau kemudian justru mereka mengajak warga jangan dengarkan apa himbauan dari pihak Israel, nah ini kan bisa memunculkan banyak tafsiran ya, apakah ini sengaja mereka lakukan supaya kemudian ya kalau Israel melakukan serangan ataupun kemudian dengan masyarakat ada di situ, jadi Israel tidak bisa melakukan serangan karena ada warga sipil dan segala macamnya. Nah, apakah kemudian mereka mencoba ya menggunakan warga biasa sebagai tameng mereka? Nah, ini yang kemudian menjadi tanda tanya. Tetapi satu hal yang pasti, pihak dari Hamas sudah ramai sekali ya pemberitaannya. Mereka menghimbau warga Palestina di Gaza itu untuk tidak menghiraukannya, untuk menghiraukan ataupun mengabaikannya, mengabaikan himbauan dari siapa namanya dari kawan-kawan dari Israel ya untuk meninggalkan kota ya. Nah itu dia Bapak Ibu ya, itu memang yang juga sangat disayangkan ya, karena begini ya, kalau benar ya Hamas ini berjuang untuk rakyat Palestina, ya tentu mereka akan mendukung ya untuk rakyat ataupun warga sipil ini ya pergi mengungsi sebentar, biarkan mereka berjuang memperjuangkan apa yang mereka serukan selama ini. Kan bisa begitu ya. Ya kan? Mereka biarkan warga pergi ya karena mereka katanya mau berjuang atas nama rakyat Palestina, mereka mau membela rakyat, mereka mau berjuang tentang kemerdekaan dan segala macamnya. Ya kalau memang berjuang atas nama rakyat ya biarkan rakyat berada dan bersembunyi di tempat yang aman, jangan justru suruh mereka berada di situ sedangkan tempat itu ya terus-terusan digempur oleh pihak Israel. Nah, itu yang kemudian Bapak Ibu ya kawan-kawan semua menjadi satu pembahasan, satu topik yang menarik yang untuk dikupas tuntas sebenarnya terkait dengan sikap dari pihak Hamas ini ya. Jadi Bapak Ibu semua itulah. Tapi kalau kita perhatikan ya, bahkan beberapa tokoh yang ada di bangsa kita di Indonesia itu nampaknya ada ya yang bahkan menganggap bahwa Hamas ini katanya wah luar biasa itu katanya ya, itu artinya bagian dari perjuangan katanya. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa di masyarakat kita ya, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita di Indonesia itu jelas ya ada yang terang-terangan mendukung ataupun mengapresiasi dari tindakan Hamas itu ya, bahkan bukan hanya warga biasa ya, kalau kita perhatikan beberapa komentar, tapi beberapa tokoh pun ya, beberapa tokoh di bangsa kita ini nampaknya memang bangga sekali ya ketika beberapa hari lalu Hamas melakukan serangan dadakan terhadap Israel. Nah itulah situasinya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu beberapa kali saya sampaikan bahwa ini juga menjadi salah satu sebab mengapa kita untuk melihat ya informasi yang beredar ini tidak cukup hanya di media yang ada di bangsa kita di Indonesia, tetapi juga perlu melihat pemberitaan yang dari luar ya,
Karena saya lihat kalau dari luar ini kawan-kawan itu lebih komprehensif ya. Jadi kita bisa melihat kondisi yang ada di Israel maupun kondisi yang ada di Palestina. Bagi saya secara pribadi keduanya ya kawan-kawannya, keduanya memang ini terutama dari rakyat Palestina ya itu juga jadi korban, dari pihak Israel juga ada yang jadi korban dan segala macam. Jadi itu yang kemudian sangat memprihatinkan ya. Ya, jadi mari terus kita doakan Bapak Ibu, kawan-kawan yang terbaik untuk saudara-saudari kita ya. Mungkin bukan saudara-saudari dalam seiman tetapi saudara-saudari dalam kemanusiaan. Kita doakan semoga mereka ya di sana cepat ada kedamaian.